Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yazid Saputra dan saya selaku Project Officer di Advertising Week Festival tahun 2025. Sekarang saat ini saya akan mempresentasikan terkait evaluasi dari setiap divisi. Namun tidak semua divisi karena ada beberapa divisi yang memang secara evaluasi belum ada dan tidak terlalu menjadi sebuah poin permasalahan. Jadi tidak dimasukkan untuk mempersingkat juga. Jadi untuk pertama itu ada divisi competition. Nah, untuk divisi competition ini ada beberapa evaluasi dan sebenarnya dari semua divisi hampir rata-rata feedback negatifnya itu ya dari kita aja, tim-tim internal. Gak ada sampai feedback negatif dari kalangan-kalangan yang eksternal dari AWF ini. Nah, tapi untuk di competition ini sedikit berbeda karena ada beberapa orang yang memang kita dapat negatif feedback dari pihak eksternal. Yang pertama, koordinasi dengan dosen pembimbing dan dosen mata kuliah yang tidak dilakukan dari awal. Jadi memang ada beberapa perbedaan pendapat gitu dari dosen pembimbing dengan dosen mata kuliah, karena itu yang mempengaruhi kita untuk menentukan mata lomba pada saat itu. Jadi itu menjadi evaluasi. Lalu terdapat permasalahan terkait lomba fotografi yang tidak dimasukkan dari awal karena tim competition tidak mengetahui bahwa UAS fotografi terintegrasi dengan lomba fotografi. Jadi memang kita waktu itu nggak tahu sama sekali bahwa ternyata poin dari mata kuliah fotografi itu dimasukkan juga ke dalam lomba gitu. Terdapat permasalahan terkait ruangan saat pre-event. Jadi saat pre-event memang kita sedikit ada konflik dengan prodi lain dikarenakan jadwal untuk menggunakan tempat tersebut di Intrako itu berbenturan. Jadi miskomunikasi dari pihak kaminya juga, dan itu menjadi evaluasi. Lalu dan tadi permasalahan dari pihak eksternal bahwa ada segelintir peserta yang memang menanyakan bahwa lomba di AWF ini tidak transparansi karena kita tidak memberitahu siapa top 14-nya. Karena sebenarnya kita gak memberitahu, itu sudah diberi informasi sejak awal saat kita melakukan technical meeting bahwa untuk pengumuman top 14 ini hanya diumumkan secara email dan hanya untuk peserta-peserta yang lolos saja. Jadi emang tidak semuanya diberitahu. Concernnya adalah ketika kita memberitahu, karena dari pihak prodinya sendiri meminta bahwa salah satu dari pihak kita atau salah satu peserta yang memang diwakili oleh jurusan periklanan kreatif itu tuh masuk ke dalam kategori 14 besar. Nah, jadi kita emang menjaga itu untuk tidak tersebar. Dan ya sebenarnya kalau kita berbicara tentang transparansi, kita sudah memberitahukan sejak awal bahwa memang saat ini untuk peserta yang masuk ke babak selanjutnya itu tidak hanya diberikan informasi melalui email saja dan hanya untuk peserta-peserta yang lolos saja. Lalu yang kedua itu exhibition. Nah, exhibition sebenarnya tidak terlalu banyak. Pertama cuma vendor yang telat aja, terus booth di belakang VC kurang terlihat, dan banyak pengeluaran di luar RAB yang kayak barang-barang kecil. Nah, itu tuh selalu membeledak nantinya di akhir, dan itu pasti mempengaruhi banget catatan RAB kita gitu. Lalu selanjutnya ada graphic design. Nah, buat graphic design sebenarnya evaluasinya tuh hampir sama banget gitu. Request desain yang terlalu mendadak. Jadi memang karena kita berbicara soal produksi desain yang membutuhkan lumayan space waktu yang banyak gitu, dan juga desain-desain yang dibutuhkan kan cukup banyak juga ya. Jadi memang anak desain tuh selalu meminta untuk desain-desain yang di request itu tuh sebisa mungkin diminta dari jauh-jauh hari. Cuma evaluasi terbesarnya adalah memang banyak sekali divisi-divisi lain yang meminta request desain tapi dalam tenggat waktu yang sebentar, misal 1 hari, 2 hari, bahkan dalam hari yang sama tuh harus jadi. Nah, itu jadi evaluasi. Lalu dekorasi. Nah, untuk dekorasi evaluasinya kayak kurang persiapan untuk cetakan sign meja, terus terdapat pengeluaran pribadi, kaca pecah akibat angin kencang waktu itu. Lalu vendor berjalan dengan baik namun terdapat sedikit keterlambatan dalam waktu kedatangan, kayak gitu. Nah, untuk divisi dokumentasi, permasalahannya hanya di situ-situ saja. Dari awal AWF ini berjalan, keluhannya selalu sama dari mereka bahwa kurangnya SDM dari tim fotografi ini, karena kegiatan AWF ini kan cukup panjang dari kegiatan awal
persiapannya, pra event, lalu sampai hari hanya itu membutuhkan SDM yang banyak. Tapi dikarenakan segelintir orang saja masuk ke dalam divisi dokumentasi, jadi menyulitkan mereka untuk membagi job-job dari setiap orangnya gitu. Lalu selanjutnya itu ada creative income. Nah, untuk creative income evaluasinya adalah kita AWF masih belum punya merchandise saat roadshow. Jadi kita tuh menjual merchandise UI aja. Padahal kalau misalnya kita ingin menjual merchandise AWF itu demand-nya tinggi banget, dan ya udah orang-orang yang membeli merchandise AWF pun ikut terpapar nanti dari ini bawa kegiatan ini loh gitu. Jadi gak cuma UI-nya aja gitu yang dijual. Lalu selanjutnya evaluasinya adalah kita kan kerjasama dengan print screen. Nah, harga print screen ini hitungan modalnya tuh jauh lebih besar dalam tanda kutip dibandingkan kita harus mencari vendor-vendor yang lain gitu. Kalau misalnya kita punya vendor yang lain, harganya justru lebih murah. Tapi permasalahannya adalah kita belum punya cukup modal untuk kita banyak produksi merchandise tersebut gitu. Jadi ya memang kita terpaksa harus bekerja sama dengan print screen, walaupun harga modal jauh lebih besar, dan kita harus tetap mempangkas keuntungan kita gitu, karena overhead cost-nya yang cukup tinggi. Ya orang kalau misalnya kita manfaatin vendor lain, overhead cost kita rendah, tapi profit kita tuh jauh lebih tinggi revenue-nya. Nah, terus selain itu ada beberapa tenant F&B yang masuk melalui creative income itu kurang puas dikarenakan boothnya sepi. Nah, untuk bagian sekretaris, lalu controller dan bendahara, itu sebenarnya evaluasinya cukup di SUC telat, uang operasional di luar rencana, lalu dana darurat terpakai semua sampai kita tuh gak punya sama sekali pegangan, dan akhirnya kita akhirnya dikejar-kejar vendor, dan alhamdulillah walaupun kita dapat solusinya dibantu oleh Prodi secara pembiayaan untuk di awal, tapi kita harus tetap membalikan uang tersebut dalam waktu 1 bulan, dan ya kita masih banyak hutang gitu setelah acara selesai. Lalu untuk konten marketing tidak ada evaluasi, tapi aku pengen jelasin achievement kita nih di AWF tahun ini, bahwa ya memang alhamdulillah kita di Instagram sendiri kita followers naik 5.000 lebih lah, 5.000 sekian daripada tahun kemarin, karena tahun kemarin memang followers hanya tembus di angka 3.000 sekian. Nah, sekarang followers kita udah 8.657, dimana berarti tahun ini kita cukup signifikan, bahkan jauh dari 2 kali lipat dibandingkan tahun kemarin, seperti itu. Terus kita juga ada konten yang benar-benar emang kebus banget, dan ya kontennya kita tembus sampai 2 juta views, dan which is itu gede banget dan naik banget, dan kita di komen juga sama salah satu voice actor film Jumbo gitu. Nah, untuk public relation ini cukup banyak. Pertama, public relation ada beberapa kegiatan. Untuk roadshow, nah roadshow tuh ya tidak terrealisasikan lah secara keseluruhan, dan waktunya juga terlalu mepet dengan bulan Ramadan gitu. Dan untuk awarding targetnya 5 awalnya dan jadi 4, terus hanya dapat 3 nomin per kategorinya, padahal targetnya 4-5 nominasi orang di per kategorinya. Dan website AWF belum optimal untuk melakukan voting awarding gitu, dikarenakan ya satu orang bisa ngevote sampai 3 kali kayak gitu. Terus untuk key opinion leader, untuk KOL, itu keterlambatan memposting recap, itu aja sih. Terus PR Kids, peminta PR box itu selalu banyak, jadi aturan kita udah budgeting untuk 10 PR box aja nih, jadi nanti nambah lagi, dan itu harus nambah keperluan lagi dan biaya lagi. Nah, untuk media partner sendiri sebenarnya evaluasinya karena ada beberapa media partner yang nggak datang di hari H, lalu dan media partner tidak memenuhi kewajiban yang sesuai yang ada di dalam kontrak, dan press release tidak langsung segera dibuat. Lalu untuk sponsorship, evaluasinya sulit mendapatkan sponsor di awal karena kurangnya relasi anak-anak gitu, jadi emang harus dibantu dulu sama dosen gitu. Jadi kita bisa dapat sponsor sekarang juga karena dibantu dosen. Terus sulit mengatur workflow karena ya orang-orangnya masih belum paham betul
detail terkait sponsor ini seperti apa. Dan sponsor banyak yang masuk malah mendekati acara gitu loh. Jadi sponsor-sponsor ngelihat potensinya ketika acara sudah mau dekat gitu loh. Padahal kita berharapnya jauh lebih dari itu kan, karena kita juga pengen ngebantu mereka untuk jauh lebih besar nih secara community kitanya gitu loh. Dibantu oleh sponsor tadi. Untuk crowd control ya, penempatan personel yang kurang strategis, jadi suka berantakan flow-nya. Terus lebih sering melakukan rapat atau diskusi agar tidak terjadi miskomunikasi antara staff. Itu evaluasinya, karena susah banget untuk ngajak anak-anak crowd control ini kumpul. Mungkin sekian dari saya, dan itu hanya beberapa divisi yang masuk ke dalam evaluasi saya selaku project officer. Sisanya alhamdulillah cukup baik, dan harapan saya semoga tahun depan jauh lebih baik daripada tahun sekarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.